Mungkin di Ramadan ini momennya sangat pas sekali ya untuk kita bisa berbagi ya, mungkin berbagi, entah itu berbagi makanan buat orang yang buka puasa, ataupun sedekah secara umum kita memberikan santunan kepada anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kampus Tak Season 8. Bincang-bincang seru nemenin kamu. Nah, di episode pertama kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi bersama Muhajirin Podcast edisi Ramadan. Tapi sebelum ke topik pembahasan, kita kenalan dulu mungkin ya. Sebelumnya kenalin, aku Elsa Fitri, aku dari Gemercik Media, dan di sini ditemani sama narasumber yang inspiratif, ada Kak Firman Setiawan yang merupakan Ketua Pengurus Harian Masjid Al Muhajirin periode 2025. Tapi kita tanya-tanya dulu mungkin kabarnya ya, A. Gimana kabarnya, A? Alhamdulillah sehat walafiat. Teteh sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga. Kalau boleh tahu nih, A ini semester berapa gitu? Oke, kebetulan untuk saat ini saya sedang menempuh di semester 6. Oh iya, semester 6 berarti udah semester agak akhir-akhir ya gitu, A? Betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa aja nih, A, selama Ramadan ini gitu? Oke, kalau selama Ramadan di samping sibuk kuliah mungkin ya, kalau kemarin baru beres UTS, mungkin sekarang di masjid juga sedang banyak program tuh ya dari pengurus harian Masjid Al Muhajirin, yaitu di program paket Ramadannya mungkin itu. Wah, Masya Allah, berarti banyak banget aktivitasnya gitu ya, A. Nah, ngomongin sekarang kan kita di bulan Ramadan gitu ya, A. Ada aktivitas juga, aktivitas sehari-hari gitu, ada juga kita harus meningkatkan nilai ibadah kita gitu ya, di bulan yang penuh berkah ini. Tapi kadang-kadang kita tuh imannya naik turun nih, apalagi aku ataupun mungkin yang lainnya gitu, Gen Z gitu. Gimana sih menurut AA gitu supaya iman kita tuh stabil dan bisa seimbang antara ibadah dan juga aktivitas sehari-hari? Oke, baik, nih perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa sejatinya emang keimanan seorang muslim itu pasti ada naik dan turunnya, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa al iman itu yazid wa yanqus, ada bertambah dan ada berkurang. Jadi kalau kita ingin stabil dalam keimanan itu kayaknya akan cukup berat gitu ya, karena emang pasti ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Namun yang bisa kita antisipasi di sini adalah ketika kita turun mungkin tidak turun seturun-turunnya, tapi kita juga lebih banyak meningkatkan keimanannya, mungkin segitu. Oh iya, berarti memang itu bisa jadi dikatakan sebuah ujian buat kita sebagai seorang hamba nggak, A? Terkait ya tadi disampaikan bahwa gimana tuh bisa naik turun gitu, berarti itu bisa dikatakan ujian atau enggak? Ya, mungkin itu tantangan kita dalam beragama, dalam berislam. Mungkin keimanan itu sangat perlu kita perhatikan lebih gitu ya. Dan mungkin salah satu ciri ketika iman kita sedang naik itu apa, kemudian ketika turun itu apa gitu ya. Mungkin salah satunya ketika iman kita itu naik, itu dari intensitas kita ketaatan kepada Allah dalam ibadah itu lebih sering gitu. Ketika kita rajin ibadah, ketika sholat kita rajin, nah mungkin dipastikan iman kita sedang naik gitu. Begitupun sebaliknya ketika iman kita turun, itu gara-gara kita kurangnya ketaatan atau banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Oke, berarti itu bisa dikatakan ya tadi tantangan gitu ya kita sebagai seorang muslim. Nah, cara mengatasinya gitu supaya kita bisa kuat nih menghadapi tantangan tersebut. Dan mungkin teman-teman juga ataupun aku gitu kadang-kadang suka merasa ada aja ujian hidup gitu, ada aja sih tantangannya gitu. Gimana sih cara kita supaya kuat iman, kuat mental dan secara agama gitu, A? Oke, kalaupun di hadis yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan al imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka di kalimat selanjutnya Rasulullah menyampaikan jaddidu imanaku, perbaharuilah iman kalian. Salah satunya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah, artinya kita berzikir, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tempat kita berzikir ataupun zikir paling bagus itu adalah ketika kita sholat. Masya Allah ya gitu, berarti harus memperbanyak zikir gitu intinya supaya iman kita juga naik gitu ya dan istiqomah mungkin ya.
Oke, kalau kita kan ini bulan Ramadan nih, bulan yang spesial gitu. Ada nggak sih aktivitas ataupun hal-hal yang misalkan kurangin gitu selama kegiatan di bulan Ramadan ini beda sama kegiatan di bulan-bulan sebelumnya gitu? Oke, kalaupun kegiatan-kegiatan aktivitas yang perlu dihilangkan ketika selama Ramadan ini sangat tentunya Ramadan ini menjadi momen yang pas gitu buat kita memperbaiki ataupun mengurangi hal-hal buruk yang biasa kita laksanakan di selain Ramadan gitu. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kualitas ibadah puasa kita. Karena sering gitu ketika banyak dari sebagian manusia gitu, dia berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa ya dari puasanya gitu. Dalam arti puasanya itu sia-sia. Nah, salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa, baik itu ghibah ataupun berkata-kata kasar ataupun tidur sekalipun selama Ramadan itu adalah salah satu hal yang bisa merusak pahala puasa. Mungkin itu yang hal-hal yang harus dikurangi nih dalam bulan Ramadan ini. Iya, wah Masya Allah sekali ya. Berarti harus menghindari hal tersebut gitu ya. Nah, kita kan hidup dengan teknologi nih, dengan erat kaitannya sama teknologi, sama media sosial gitu. Kadang-kadang generasi kita ini sebagai Gen Z itu dijuluki sebagai generasi yang jauh dari agama nih, Nah, gimana sih cara ngasih tahu atau nginformasiin kalau agama tuh bisa sih relevan gitu sama kita sebagai Gen Z, sebagai anak muda gitu, Gimana menurut AA? Oke, menjadikan agama itu relevan mungkin ya dengan perkembangan zaman sekarang untuk generasi Z mungkin ya. Nah, salah satunya kita buat ajaran-ajaran agama ataupun kita menerima pelajaran agama ini secara interaktif dan menarik mungkin. Kemudian kita dikaitkan dengan digital mungkin ya sekarang itu lebih kita tingkatkan media sosial kita untuk dakwah gitu. Untuk dakwah bukan hanya dipakai untuk yang tidak bermanfaat ya, tapi kita arahkan kita membuat konten-konten dakwah menyebarluaskan agama Islam dan itu bisa diterima dengan menarik dan mudah bagi generasi Z gitu. Oh iya betul, berarti kita membuat konten-konten nih di media sosial yang bisa menarik perhatian Gen Z mungkin gitu ya, Tapi kadang-kadang suka ada judgement gak sih gitu, misalkan kita bikin konten-konten yang bersifat agamis tapi suka ada komen-komen hate yang ngatain ih kok so agamis banget gitu bagi-bagian konten. Nah, gimana cara ngatasin apabila ada yang ngerasa takut nih, takut dijudge, takut dijudge gitu karena ngebagiin konten-konten seperti itu gitu, Oke, cara ngatasin mungkin ya, Iya, hal-hal betul. rasa takut tersebut. Mungkin kita luruskan niatnya dulu nih dari kitanya ketika kita membuat konten tersebut, apakah kita benar-benar ingin dakwah gitu ataupun hanya ingin validasi dari orang lain. Mungkin kalau kita tujuannya ingin dilihat orang lain, mendapatkan respon, memperhatikan respon orang, pasti akan tersinggung dengan hal tersebut. Tapi ketika niatnya kita lurus, kemudian kita semata-mata ingin dakwah menyebarkan Islam, ya kita tidak akan peduli dengan hal tersebut. Betul, berarti niatnya itu adalah Iya. fondasi dari segalanya gitu ya, bisa memutuskan persepsi juga gitu. Oke, nah ini kan kita bulan Ramadan gitu, kira-kira hal-hal konkret apa sih yang harus kita kerjakan atau lakukan supaya kita benar-benar menghayati ibadah Ramadan ini? Kadang-kadang kan kita cuma formalitas aja gitu ya, bisa dikatakan tanpa rasa, cuma ngerjain puasa, tarawih tanpa menghayatinya gitu. Gimana sih caranya supaya kita melakukan hal-hal konkret yang bisa kita lakukan gitu? Oke, mungkin lebih bisa merasakan gitu ya di Ramadan ini lebih terasa gitu ya kesejukan mungkin ya, ketenangan dalam beribadah selama Ramadan bukan hanya sebatas formalitas saja kita melaksanakan puasa, kita buka ataupun sahur. Nah, mungkin yang pertama kita dari awal Ramadan pun sudah merencanakan gitu ya, mempersiapkan diri kita baik secara batin ya, hati kita untuk menerima Ramadan ini dengan hati yang berbahagia gitu ya. Kemudian secara lahir juga kita membersihkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, itu sangat berpengaruh selama kita Ramadan di dalamnya gitu ya. Kemudian selama dalam melaksanakan peribadahan, kemudian biar kita lebih menghayati Ramadan ini, tentunya kita harus diisi juga dengan asupan ilmu.
kita tahu keutamaan berpuasa, keutamaan Ramadan seperti apa. Jadi ketika kita beribadah, kita tahu gitu, tahu ilmunya. Gitu. Betul, berarti memang harus tahu ilmunya gitu ya. Keutamaan mungkin itu akan menarik diri kita gitu ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang konsisten atau istiqomah tuh berat gitu ya, sulit banget ketika kita hanya semangat nih 1 minggu pertama gitu. Kayak misalkan di masjid aja gitu, tarawih ke 12 atau ke 10 itu udah nggak ada gitu. Gimana tuh caranya supaya kita benar-benar istiqomah gitu mengatasi hal itu? Kadang-kadang atau mungkin kita sadar nih tapi susah gitu buat ngelakuinnya gitu. Nah, dalam mengatasi semangat di Ramadan ini dalam melaksanakan ibadah, kekonsistenan kita, keistiqomahan mungkin itu sulit ya dilaksanakan, khususnya dari diri kitanya sendiri gitu ya. Pasti ketika emang kita sudah meyakinkan diri sendiri pun, pas pelaksananya selalu kita ada aja gitu halangan ataupun tantangannya. Nah, mungkin tips dari saya mungkin kita cari teman gitu ya, cari teman ataupun lingkungan yang bisa mendukung ketika kita lupa dan tidak bisa mengingatkan diri sendiri. Setidaknya ada orang lain, ada teman kita gabung aja ke komunitas-komunitas ataupun kumpulan orang-orang yang bisa mengingatkan kita, terutama dalam menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah di Ramadan ini. Wah, Masya Allah, berarti memang pertemanan juga penting gitu ya untuk sekali mendukung ibadah kita gitu ya. Kira-kira pasti di luar sana tuh banyak juga yang bingung gitu cara, misalkan kayak tadi sudah di keadaan down gitu, tapi ingin merasakan Ramadan ini lebih bermakna gitu. Gimana sih tips and triknya supaya kita tuh lebih berdaya, mungkin bermanfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, untuk lingkungan juga gitu. Mungkin biar Ramadan ini lebih bermakna dan juga mungkin sudah saya sempat singgung di awal. Mungkin ya. Dalam awal Ramadan atau sebelum Ramadan pun kita sudah menentukan visi misi kita di Ramadan ini mau seperti apa gitu ya, sudah di goalskan gitu ya. Nanti tarawihnya mau seperti apa, baca Qur'annya mau seperti apa, terutama dalam peribadahan kita nih. Misalkan kita udah berkomitmen tarawihnya full, ataupun kita baca Quran satu harinya 1 juz sehingga bisa menghatamkan dalam 1 bulan. Nah, di samping peribadahan yang bersifatnya horizontal mungkin ya, hablum minallah, tapi kita juga memperhatikan hablum minannasnya juga, ibadah yang sifatnya vertikal. Mungkin di Ramadan ini momennya sangat pas sekali ya untuk kita bisa berbagi ya, mungkin berbagi, entah itu berbagi makanan buat orang yang buka puasa, ataupun sedekah secara umum, kita memberikan santunan kepada anak yatim ataupun orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin salah satunya itu menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, bukan hanya saja untuk spiritual kita, hubungan secara horizontal, tapi kita juga lebih bermanfaat dan juga bisa memberikan dampak kepada orang lain. Kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu. Oke. Nih kadang-kadang kalau misalkan nih kita kan generasi muda ya, kadang-kadang ikut banyak kegiatan gitu. Tapi di bulan Ramadan ini kita ikutan kegiatan sosial seperti volunteer yang berbagi makanan atau apa gitu. Nah, tapi kita tuh minusnya tuh adalah nggak tadarus. Tadarusnya cuma subuh doang, tapi malamnya enggak karena tarawih terus tidur gitu kan. Nah, itu tuh apakah pahala kita akan sebanding dengan tadarus ketika ikutan volunteer ataupun sebaliknya gitu, Kira-kira gimana tuh kalau ada kasus seperti itu, Oke, mungkin terkait kasus seperti itu ya, mungkin kita lebih condong ke salah satu ya. Betul. Ketika kan dalam peribadahan juga ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ada yang ibadah sifatnya hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan, dan juga hubungan kita dengan manusia. Betul. Nah, ketika dalam pelaksanaannya kita malah lebih memilih salah satunya kita lebih aktif di komunitas sosial, kita aktif berbagi sampai melupakan hal-hal yang menjadi ibadah mahdoh kita ataupun kewajiban kita, baik baca Al-Quran ataupun sholat kita menjadi lalai gara-gara adanya kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu tidak bisa menjadikan terbackup ya ibadah kita yang sifatnya ubudiyah dengan adanya kegiatan tersebut. Ya, tetap sama saja kita juga harus seimbang gitu ya. Jangan sampai kita lebih fokus ke salah satunya, kita lebih malah sibuk dengan
kegiatan-kegiatan di organisasi ataupun berbagilah bahasanya, tetapi sholatnya ditinggalkan ataupun dilalaikan dan lain sebagainya seperti itu. Iya, berarti memang harus tetap seimbang gitu ya, nggak bisa salah satunya mentang-mentang misalkan aku ikutan kegiatan ini gitu, jadi nggak apa-apa mungkin pahalanya dapet dari sini, tapi nggak kayak gitu ya konsepnya, tetap harus seimbang gitu. Nah mungkin ini nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol panjang lebar gitu, banyak sekali hikmah yang bisa dipetik insya Allah gitu. Ada closing statement yang mau sampaikan nggak buat kita semua? Ya mungkin dari saya buat menambah semangat gitu ya, kita sama-sama jadikan Ramadan ini momen yang bukan hanya dilewatkan begitu saja mungkin. Karena kita tidak tahu Ramadan kali ini bisa jadi menjadi Ramadan terakhir buat kita, dan harapannya ketika kita meninggalkan Ramadan ini kita gak bisa move on gitu dengan Ramadan gitu, bukan gara-gara THR yang kita dapat, tapi gara-gara keutamaan-keutamaan Ramadan di dalamnya, sehingga setelah kita meninggalkan Ramadan kita sulit lupa gitu. Nah, mungkin ketika di Ramadannya kita banyak taraweh, mungkin setelah Ramadan kita ganti dengan tahajud dan lain sebagainya seperti itu. Iya betul. Jadi kita nggak boleh move on nih dari ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Harusnya dilanjutin gitu ya. Oke. Nah mungkin itu dia perbincangan kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, dan jangan lupa follow akun Spotify dan YouTube Kampus Talk, dan juga akun Instagramnya Muhajirin Unsil dan juga P2R Muhajirin Unsil. Nah selain itu teman-teman juga supaya update berita terbaru seputar dunia kampus bisa kunjungi website gemercikmedia.com dan akun Instagram @gemercikmedia. Sekian, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.